Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan pertanggungjawaban bukti potong atau bukti pungut terkait SPT unifikasi. SPT unifikasi diantaranya PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2. Untuk masuk ke menu tersebut, kita masuk ke modul EBUPOT unifikasi, yaitu di menu BPPU. Ya, terlebih dahulu kita harus pastikan bahwa kita telah masuk ke akun wajib pajak instansi pemerintah. Kita masuk ke pembuatan bukti pungut PPh pasal 22. Di sini ada contoh kasus pembelian ATK ya kepada rekanan. Di sini kita diminta untuk membuat bukti pemotongan pajaknya. Jadi hal yang harus diperhatikan bahwa kita harus menyiapkan data NPP 16 digit rekanan atau lawan transaksi atau penyedia, serta menyediakan data NIK ya, untuk orang pribadi ya, karena NPP untuk orang pribadi adalah NIK. Untuk instansi pemerintah, selain instansi pemerintah vertikal, metode pembayarannya selalu menggunakan uang persediaan. Sedangkan untuk instansi pemerintah vertikal bisa saja menggunakan selain uang persediaan. Ya, langkahnya untuk membuat bukti pungut PP pasal 22 kita masuk ke menu BPPU. Kemudian kita meng-create EBUPOT BPU ya. Dia akan masuk ke menu belum terbit, kemudian masuk sini kita mengisi test period atau masa pajaknya, misalnya April 2025, kemudian dan kita mengisi TIN atau NPP-nya. Untuk orang pribadi kita mengisi NIK, kemudian untuk badan kita mengisi NPP 16 digit. Nama akan otomatis terisi ya kalau kita mengklik tombol tab pada komputer kita. Kemudian di sini kita masukkan NIK lawan transaksi. Kita pilih saja apa yang tersedia di NIK-nya ya, akan muncul. Kemudian untuk fasilitas kita memilih tanpa fasilitas. Untuk kata kunci jenis pajaknya yaitu kita milih pemungutan oleh bendaharawan untuk PP pasal 22 kata kuncinya. Kemudian kita mengisi text box-nya atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu di sini contoh sejumlah 750 juta. Nanti yang lainnya sesuai tarif akan terisi otomatis. Perlu kami sampaikan bahwa di sini tarifnya tidak lagi mempergunakan tarif 100% lebih besar, tapi tarif normal ya 1,5%, karena diharapkan rekan-rekan instansi pemerintah memilih rekanan yang berstatus yang mempunyai NPWP, karena memang sudah kewajiban ya. Kemudian di sini dokumen tab-nya, kalau untuk instansi pemerintah vertikal bisa mengisi nomor SPM atau nomor lain yang terkait. Kalau instansi pemerintah daerah bisa juga mengisi nomor SPM. Kalau yang bendahara dana desa bisa memilih nomor kwitansi atau nomor SPP. Kemudian untuk bendahara dana bos bisa mengisi nomor kode dalam BKU-nya ya. Dan kita isi nomor dokumen, kemudian isi tanggal, kemudian pemotot yang seperti jelaskan tadi. Mekanisme uang persediaan digunakan untuk instansi pemerintah selain instansi vertikal. Sedangkan untuk instansi vertikal bisa mendapatkan dua pilihan, yaitu menggunakan mekanisme langsung atau mekanisme uang persediaan. Jadi saya ulangi lagi, untuk instansi selain instansi vertikal yaitu bendahara dana bos, bendahara desa, bendahara Pemda menggunakan mekanisme uang persediaan. Ya, di sini ya contohnya. Kemudian kita isi ID place-nya. Untuk bendahara instansi dapat langsung memilih yang nomor kodenya yang sesuai. Kemudian yang untuk subunit seperti bendahara dana bos, bendahara puskesmas dapat memilih nama subunitnya sesuai. Kemudian kita save draft bila masih ingin menyimpan bukti pemotongan. Namun bila kita sudah yakin, kita mengisi submit ya rekan-rekan sekalian. Oke, nanti muncul di
menu belum terbit, otomatis kita masuk ke Bupot BPPU, masuk di menu belum terbit. Dan bukti potong PPh pasal 23 ya. Sini ada contohnya lagi. Ada kegiatan di hotel ya dengan nilai transaksi 200 juta. Data 2%. Seperti biasa kita siapkan nomor NIK dan atau nomor NPP 16 digit untuk rekanan atau penyedia atau lawan transaksi. Ya, kita masuk ke menu Bupot BPPU. Kemudian kita create Bupot BPPU. Nanti kita isi masa pajaknya dan kita mengisi nomor NPP. Untuk NPP badan bila dulu 15 digit tinggal kita tambahkan angka 0 di depannya. Bila untuk orang pribadi kita mempergunakan nomor induk pendudukan. Kita tap, kemudian kita mengisi edit place of business activity, kapasitas sama seperti sebelumnya tanpa fasilitas. Kemudian kata kunci untuk PW pasal 23 adalah APBN atau BD. Sebenarnya kita memilih jasanya ya, misalnya jasa catering atau sebagainya, tapi kalau bingung kita bisa memilih kata kuncinya APBN atau APBD. Dan kita isi dasar pengenaan pajaknya atau tax base-nya. Yang lainnya otomatis ya terisi sama seperti tadi, tidak ada lagi tarif lebih besar 4% karena diminta atau diwajibkan Bapak dan Ibu sekalian bekerja sama dengan rekan yang punya nomor pokok wajib pajak. Di sini ya, pilih jenis dokumennya, kita bisa mengisi bukti pembayaran atau dokumen lainnya. Untuk instansi vertikal bisa nomor SPM atau instansi Pemda, instansi pemerintah daerah. Untuk horizontal bisa mengisi nomor SPM juga. Kalau untuk instansi dana bos bisa mengisi nomor kode BPU. Untuk instansi pemerintah desa dapat mengisi nomor SPP atau kwitansi ya. Ya, sini mekanismenya persediaan untuk dana untuk instansi vertikal dan instansi dana desa dan subunit puskesmas atau dana bos menggunakan mekanisme persediaan. Sedangkan instansi vertikal dapat memilih ya sesuai dengan yang transaksi mereka lakukan. Kemudian kita submit bila telah draft. Bila masih ingin menyimpan, ya nanti kalau kita submit dia akan muncul di belum terbit. Ya. Oke. Kemudian bukti potong PPh pasal 42. Di sini kita percepat saja ya. Karena langkah-langkahnya bersama. Kita masuk ke menu BPPU, kemudian kita meng-create Bupot BPU, kemudian kita mengisi masa pajak, kemudian kita mengisi nomor NPP atau NIK-nya, kemudian kita mengisi edit place-nya atau NITKU-nya. Ya, tanpa biasa di sini kalau di sini kita milih tanpa fasilitas ya. Saya percepat saja untuk yang ini. Oke, di sini kita mengisi text base-nya, kemudian nanti seperti biasa ya, cepat kita mengisi dokumen type-nya yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian kita mengisi nomor dokumennya. Kemudian kita isi dokumen referensinya, tanggalnya, mekanismenya mau persediaan ya untuk instansi pemerintah daerah dan instansi dana bos. Untuk bendahara dana bos, bendahara sebagai subunit, bendahara puskesmas, subunit, dan instansi pemerintah desa. Sedangkan untuk instansi vertikal dapat memilih sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, apakah mekanisme langsung atau mekanisme persediaan. Dan kita submit ya. Ya, di sini nanti BPPU tadi yang telah kita buat akan muncul ya. Bukan hanya PPh pasal 42 atau PPh pasal 22, pasal 223 akan muncul di menu belum terbit. Ya, kemudian kita mau menerbitkan bukti pemotongan untuk instansi pemerintah vertikal, instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa dapat menerbitkan bukti pemotongan. Sedangkan untuk subunit seperti puskesmas dan bendahara dana bos, nanti penerbitan bukti pemotongan di instansi di mana mereka didaftarkan. Misalnya kalau instansi bendahara dana bos ya tentu saja di dinas pendidikan, kalau puskesmas di dinas kesehatan. Kita klik sesuai kebutuhan ya, kemudian kita pilih hapus bila kita tidak yakin, kemudian kita terbitkan bila telah yakin. Kemudian nanti kita kalau telah menerbitkan akan dimintai PIC-nya, kata sandi tanda tangan ya, kemudian konfirmasi tanda tangan, kemudian oke, di sini dia akan masuk ke menu telah terbit. Ya, contoh bukti pemotongan final dan tidak
final. Itulah bukti potong pajak unifikasi, kawan-kawan sekalian.